Kamu yakin mobilmu akan aman-aman saja kalau diparkir semalaman di tempat parkir atau di kantor? Setiap tahunnya, pencuri jahat membawa kabur jutaan mobil di seluruh dunia. Di Amerika Serikat saja, sekitar 800.000 per tahun. Percaya deh, para pencuri ini juga semakin lama semakin lihai. Mereka berhasil tahu caranya mematikan alarm, mengakali kunci pintar, dan rata-rata berhasil membawa kabur mobil korbannya hanya dalam 20 detik. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Yuk mulai dari awal, yaitu saat alarm mobil mulai memberitahumu. Saat kamu sedang duduk santuy di rumah, tiba-tiba terdengar bunyi bip bip bip, memintamu untuk segera keluar dan mengecek mobil. Suaranya sangat nyaring. Kamu mengambil kunci dan bergegas melihat ke jendela. Tak ada orang kok. Mungkin jendelanya terlalu mepet, atau ada burung yang bertengger di antenaku. Kelihatannya sih memang tidak ada yang mencurigakan. Tapi, bagaimana kalau ada yang sedang mencoba menyusup masuk ke mobilmu? Alarm mobil model jadul sudah mengusirnya tuh. Selamat, suara berisiknya memang bisa membangunkan semua tetanggamu. Tapi, mobilmu tetap aman. Pakai immobilizer senyap dong. Cara kerjanya seperti ini. Ada maling yang berhasil masuk ke mobilmu. Wih, mantep, berhasil banget nih. Masukkan kunci, starter, masuk kopling, wush, langsung kabur. Mobilmu ngebut selama 3 detik, kemudian cit, cit, cit. Seketika mati dan tidak mau bergerak. Aduh, kayaknya salah pilih mobil deh, pikir si maling. Kemudian dia kabur dan lenyap ditelan kegelapan malam. Sebetulnya kamu perlu 2 kunci untuk menstarter mobil. Kunci biasa dan sejenis pembaca elektronik yang mengonfirmasimu sebagai pemilik mobil. Pembaca ini mengirimkan kode lewat SMS saat kamu membuka aplikasi keamanan di ponselmu. Dengan salah satu sistem ini, mobilmu akan langsung mati otomatis kalau ada maling yang sedang mencoba mencurinya. Tapi ingat ya, selalu pisahkan kedua kunci ini. Kalau keduanya kamu satukan di gantungan kunci yang sama, percuma saja sih. Para ahli menyarankan sebaiknya beri woro-woro, mobilmu terlindungi. Misalnya dengan menempelkan stiker di mobil. Mobil ini dilengkapi dengan sistem pelindung yang super aman dan rahasia. Memang sih, trik ini tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi, memangnya maling mau repot-repot mencuri mobil yang dipasang sistem pelindung? Kalau uangmu belum cukup untuk beli alarm mobil, setidaknya pasang stikernya dulu lah. Sistem anti-maling memang bisa berfungsi cukup baik, tapi kamu tetap perlu berhati-hati. Misalnya, kamu sedang buru-buru, terlambat datang ke pertemuan penting. Pas lagi jam sibuk nih, macet parah. Pokoknya, gak boleh telat lagi. Akhirnya, kamu sampai di gedungnya. Masuk ke tempat parkir, keluar dari mobil, dan berlari menuju pintu masuk. Eits, tunggu dulu. Sudah kamu cek jendela mobilnya apa belum? Semuanya sudah ditutup kan? Nah, kalau pintunya? Kalau kamu berhenti sebentar lalu melihat sekeliling, kemungkinan akan ada seseorang yang sedang mengamati tempat parkir dari dalam mobil. Atau berpura-pura mencari sesuatu sambil berkeliling. Kalau sudah begini, siap-siap saja deh. Mobilmu sudah diincar maling tuh. Sekalian saja pasang tulisan selamat datang. Kalaupun dia tidak mencuri mobilmu, jangan harap deh semua barang pribadimu bisa selamat. Jadi, ingat ini baik-baik loh ya. Setiap kali keluar dari mobil, lihat-lihat dulu, oke? Adakah barang yang tertinggal? Mungkin dokumen, dompet, atau ponsel? Jangan kaget kalau semua barangmu sudah hilang saat kamu kembali. Masukkan saja semuanya ke laci dashboard. Kamu juga harus ekstra hati-hati kalau kamu biasa memarkir mobil di garasi rumahmu. Nah, coba bayangkan, kamu sampai di rumah saat jam makan malam. Keluar dari mobil dan buru-buru masuk. Baunya enak banget. Seseorang yang menunggu di seberang jalan sedang mengincar mobilmu sebagai sasaran empuk tuh. Asik. Jangan cuma di malam hari ya. Pokoknya selalu kunci mobil saat kamu sampai di rumah, meski tengah hari. Nah, kalau ini kebiasaan burukku, meninggalkan kunci mobil di dekat pintu depan. Aku sudah melakukannya selama bertahun-tahun loh. Tapi sekarang sudah tobat. Jadi, setelah mengunci mobil, aku masuk ke rumah, melemparkan kunci ke meja di dekat pintu depan, lalu berlari ke dapur.
Duh. Memangnya seberapa sering kamu akan sadar kalau di dekatmu ada orang yang bertingkah aneh saat kamu berkendara pulang? Kalau aku sih nggak pernah sejeli itu. Tentu sulitlah menaruh rasa curiga pada seseorang yang bersembunyi di balik pohon, berpura-pura mengikat tali sepatu atau apalah. Dia akan menunggu sejenak, menyelinap ke pintu depan, lalu menarik handle-nya. Perutmu kan susah diajak kompromi. Ya, saking laparnya, kamu sampai lupa menguncinya. Saat orang itu mencari-cari kunci mobilmu, nah kan, ada di meja dekat pintu. Kenapa sih orang ceroboh banget kalau naruh kunci? Aku jadi gampang gini kan ngambilnya. Setelah mendapat kuncinya, si pencuri segera keluar rumah. Dan kamu tidak tahu menau. Nah loh, bagaimana kalau jam tangan barumu juga kamu taruh di meja kecil itu? Bonus buat si maling pastinya. Jadi intinya, jangan meninggalkan benda berharga di dekat pintu depan dan selalu kunci pintu ya. Nah, yang ini malah lebih parah lagi. Membiarkan kunci tertancap di starter, lalu kamu meninggalkannya begitu saja. Cuma keluar sebentar kok, beli kopi aja. Selalu kunci pintu mobilmu ya, meski kamu sedang berkendara. Saat berkendara, kamu juga berhenti di lampu merah. Wush, ada orang yang mendekati mobilmu, membuka pintu penumpang atau malah pintu belakang, mengambil barang-barangmu, lalu menghilang di keramaian. Saat kamu mencari tempat parkir, carilah celah yang ada di bawah lampu. Jangan pilih tempat gelap hanya karena banyak celah kosong. Memangnya kenapa kalau milihnya area tepi yang lebih jauh? Yang penting mobilmu aman, ya kan? Jangan salah, para maling tidak cuma mengincar mobil mahal loh, mobil murah juga dicuri. Mereka membawa mobil curiannya ke gudang tersembunyi, lalu memeretelinya. Kamu tahu kenapa? Bagian mobil yang sudah dipreteli akan lebih mudah dijual. Sebaiknya ubah gaya mobilmu deh. Misalnya beri gambar heboh di kap mesinnya. Mobil seperti ini sangat mudah terdeteksi di kamera CCTV. Selain itu, orang lain akan ingat saat melihatnya. Trik ini akan membuat pencuri gampang jiper. Tapi, kamu tetap perlu memasang alarm. Cara yang satu ini memang agak ekstrim sih. Kamu bisa meminta ahlinya untuk menandai semua jendela mobilmu dengan nomor khusus. Jadi, kalau mobilmu dicuri, si maling harus mengganti semua jendela sebelum menjualnya. Yah, mau untung malah buntung dong. Maling juga jago acting loh. Apa yang kamu pikir saat melihat sopir mobil derek yang pakai seragam? Dia keluar dari mobil, melihat-lihat mobil yang diparkir, berpura-pura mengisi formulir, dan langsung menderek mobil itu. Kalau kamu mengalami kejadian ini, minta nomor telepon perusahaannya, lalu segera hubungi untuk memastikan perusahaan ini resmi. Trik sederhana lainnya yaitu sering-sering belokkan rodanya, agar mobilmu sulit diderek. Yang jadi masalah utama di zaman now yaitu kemungkinan kuncinya elektronik. Maling bisa saja menggunakan penguat sinyal untuk membuka mobilmu dari jauh. Dan parahnya lagi, semua kode kunci elektronik bisa disalin hanya dalam hitungan menit. Oh iya, hati-hati juga saat kamu berada di tempat cuci mobil dan parkir valet. Lah, terus harus gimana dong? Masa harus jadi detektif dan tidur di tenda di balik semak-semak yang ada di dekat mobil sih? Biar bisa menangkap basah pencurinya. Kadang yang terampu pakai cara lama. Begitu kata kakekku. Jujur ya, kakek selalu mengunci setir pakai gembok yang berat agar orang lain tidak bisa masuk ke mobilnya. Ih, sebel deh. Ternyata kakek benar. Teknologi yang populer saat ini ya GPS. Kamu bisa menyembunyikannya di tempat aman di dalam mobil atau bagasimu. Lalu, kamu bisa melacaknya dari ponsel. Kalau titiknya mulai bergerak, sementara kamu tidak sedang berkendara, kemungkinan mobilmu dicuri. Jangan mengejarnya sendiri ya, serahkan saja ke ahlinya. Setelah selesai belanja, kamu menuju tempat parkir. Ternyata ada seseorang yang meninggalkan sesuatu di mobilmu. Trik klise ini dilancarkan dengan menaruh botol plastik di depan roda. Saat mobilmu mulai berjalan, tiba-tiba terdengar bunyi prak. Apaan tuh? Coba cek dulu deh. Kemungkinan kamu tidak akan mematikan mesin mobil atau melepas kuncinya. Jadi, kamu keluar mobil sebentar. Tapi percaya deh, buat pencuri pro, waktu segitu sudah cukup.
Waspada juga ya saat kamu harus keluar mobil untuk menutup gerbang atau pintu garasi. Terkadang pencuri menaruh pamflet di wiper belakang agar kamu keluar untuk membuangnya. Tahu-tahu mobilmu sudah lenyap. Sebelum keluar mobil, matikan dulu mesinnya dan tarik kuncinya. Berhati-hatilah kalau kamu mau menjual mobil. Ajak temanmu untuk menemui pembelinya dan jangan keluarkan dokumen apapun sebelum transaksimu selesai. Satu lagi, pegang terus kunci mobilmu. Kalau kamu sedang uji jalan, masuk ke mobil paling awal dan keluar paling belakang. Kamu tidak mau kan mobil kesayanganmu nyelonong pergi saat kamu beli kopi pagi?